Shalom, damai sukacita dalam kasih Tuhan Yesus. Mengenal virus corona atau COVID-19 adalah upaya untuk dapat mengantisipasi proses penyebarannya. Virus ini merupakan virus baru yang menyerang saluran pernafasan dengan menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Anak-anak dan lanjut usia merupakan kelompok rentan tertular COVID-19 karena imunitasnya yang rendah, tetapi tidak menutup kemungkinan siapapun dan usia berapapun dapat tertular virus ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 sampai dengan diberlakukannya New Normal Indonesia saat ini. Mendukung New Normal pada masa pandemi COVID-19, menuntut GKJW Jemaat Bondowoso perlu mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas dengan kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Video ini merupakan bentuk sosialisasi kepada jemaat atau warga tamu yang akan melaksanakan ibadah minggu di Gedung Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Bondowoso. Shalom, selamat pagi. Selamat beribadah di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Bondowoso. Ketika jemaat atau warga tamu siap mengikuti ibadah minggu di GKJW Jemaat Bondowoso, yang perlu dipersiapkan dari rumah yaitu masker, hand sanitizer, dan tisu pribadi. Jemaat juga dapat menyiapkan persembahan yang akan dimasukkan ke dalam amplop. Tetap menggunakan masker dimanapun berada. Jemaat dapat menggunakan masker kain yang dapat dicuci setelah 4 jam pemakaian. Jangan lupa pula membawa hand sanitizer saat berpergian guna mengantisipasi ketika jauh dari tempat cuci tangan. Namun, setelah 5 kali menggunakan hand sanitizer, wajib mencuci tangan untuk mencegah resistensi antiseptik. Masuk di halaman gereja, petugas akan membantu jemaat memarkirkan kendaraannya supaya rapi dan aman. Di depan gedung gereja, petugas akan meminta kita mencuci tangan secara bergantian dan tetap mengatur jarak minimal di tempat yang telah disediakan. Cucilah tangan dengan 6 langkah cuci tangan yang benar selama 20 detik dengan menggunakan sabun dan matikan keran air dengan menggunakan tisu. Gunakanlah air dan sabun secukupnya. Sebelum masuk gedung gereja, petugas akan mengkaji keadaan kita, suhu tubuh, kesehatan kita saat ini, dan menilai kriteria usia kita. Sesuai himbauan dalam standar operasional prosedur kesehatan COVID-19, jemaat yang diizinkan melaksanakan ibadah di dalam gedung gereja yaitu yang saat ini berusia 13 sampai 65 tahun. Suhu tubuh dalam keadaan normal yaitu kurang dari 37,5 derajat Celcius. Dan saat ini
tidak sedang menderita sakit atau mengalami batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan diare. Jika ada jemaat atau warga tamu yang tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut, maka dengan kerendahan hati untuk beribadah online di rumah sesuai panduan. Jika sedang sakit, segeralah periksa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan terbaik. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh jemaat GKJW Bondowoso. Semua data kesehatan kita akan dicatat dengan baik oleh petugas. Di depan pintu masuk gereja akan ada kotak persembahan dan jemaat dapat memasukkan persembahan yang sudah disiapkan dari rumah. Setelah itu, bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer pribadi. Di depan pintu masuk gedung gereja akan ada petugas yang membantu jemaat menentukan tempat duduk. Tetaplah menjaga protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Tetap menggunakan masker dan hindari bersentuhan dengan orang lain. Tempat duduk yang disediakan disesuaikan kapasitas gedung berdasarkan protokol kesehatan dengan jarak kursi minimal 1 meter. Jemaat dapat memilih tempat duduk yang sudah disediakan atas arahan petugas, sehingga jemaat disarankan datang lebih awal sehingga dapat memilih tempat duduk yang nyaman. Jangan pindahkan kursi dari garis hijau indikator. Setelah selesai ibadah, jemaat dapat menuju ke pintu keluar gedung dengan mengikuti arah panah yang ditetapkan secara bergantian. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter antar jemaat. Dilanjutkan dengan mencuci tangan atau dengan menggunakan hand sanitizer. Hindari berjabat tangan, berpelukan, ataupun berkumpul beberapa orang. Segeralah pulang ke rumah masing-masing. Tetaplah semangat untuk menjaga kesehatan. Doakanlah pandemi COVID-19 segera berlalu dan damai sukacita Allah ada pada kita semua. Melalui video ini diharapkan dapat memberi gambaran prosedur apa yang harus dilakukan sejak kedatangan jemaat sampai dengan kepulangan jemaat selesai ibadah minggu. Tetaplah menjaga kesehatan dan selalu waspada akan penularan COVID-19 di sekitar kita untuk menuju GKJW Bondowoso tangguh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Selamat bertemu kembali pada ibadah Minggu tanggal 12 Juli 2020. Kami Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bondowoso mengucapkan selamat beribadah. Ibadah saat ini masih dilaksanakan di rumah masing-masing sebagai bentuk mendukung upaya pemerintah memutus rantai penularan COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita awali ibadah minggu ini dengan memuji Tuhan menggunakan PKJ nomor 2 ayat pertama. Mulia, mulia namanya. Jemaat bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengawali ibadah minggu di tengah-tengah bulan keluarga ini dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita memasuki waktu teduh. Dengan penuh sukacita mari datang kepada Tuhan seraya mengakui bahwa Tuhanlah sang kepala keluarga. Dia tidak pernah meninggalkan setiap miliknya, senantiasa mengasihi dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam namanya lah ibadah saat ini kita alaskan. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, Dia menganugerahkan kehidupan kepada kita dengan penuh cinta. Dan cinta Tuhan itulah yang memampukan kita untuk berbagi cinta dalam kehidupan. Mari melihat kehidupan kita, khususnya hidup berkeluarga. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengungkapkan cinta Tuhan itu satu dengan yang lain dalam kehidupan kita mulai dari keluarga kita? Jikalau seringkali kita merasa gagal, mari bersama-sama dalam ibadah ini kita menyerahkan diri kita. Kita mengakuinya di hadapan Tuhan melalui doa yang kita ungkapkan melalui pujian. Kidung Jemaat 467, bait yang pertama dan kedua. Tuhanku, bila hati kawanku. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sadar bahwa seringkali kita tidak mampu menjaga anugerah Tuhan itu dengan setia, membuat kita membutuhkan kekuatan yang besar. Dan itu kita dapatkan melalui sabda Tuhan yang menyemangati dan menguatkan kita. Karena itu mari bersama-sama kita memasuki doa penyerahan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Rasa syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah lekang, untuk anugerah dan kemurahan yang terus mengalir dalam kehidupan kami di hari lalu, hari ini, dan hari-hari ke depan kami. Kami meyakini Engkau senantiasa ada, menjadi penolong yang terus menuntun, menopang, memelihara hidup kami. Karena itu mampukan kami untuk menjaga anugerah-Mu itu dengan setia. Dan kami mohon ampun, jikalau kami seringkali menjadi anak-anak yang abai, yang tidak peduli akan kehendak Tuhan, karena kami lebih menuruti keinginan kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, agar kami dimampukan sebagai pribadi dan sebagai keluarga yang terus menyinarkan terang dan kebaikan. Karena itu kami membutuhkan tuntunan dan kekuatan dari-Mu, yang kiranya melalui sabda-Mu ini, kami semakin disemangati dan dicerahkan untuk setia di jalan Tuhan. Berkati kami yang bersama-sama dalam ibadah ini menyiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya. Kiranya karunia Roh Kudus akan membuat kami tidak saja mengerti, tapi juga melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah syukur doa permohonan kami dalam iman dan pengharapan kami kepada Sang Kristus Yesus, Sang Sabda yang sejati. Kami berdoa. Amin. Bacaan saat ini kita ambil dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau.
Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengarkan firman Tuhan, terlebih berbahagia yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu. Semoga minggu ini sukacita senantiasa ada di antara kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara mempunyai tempat favorit di rumah? Tempat yang kita suka buat ngumpul-ngumpul di rumah. Apa yang biasanya kita lakukan di tempat favorit kita dalam rumah itu? Sebagian orang menjadikan meja makan itu sebagai tempat favorit, di mana mereka biasa ngumpul sambil ngobrol, sambil menikmati semua makanan yang ada di meja itu. Sebagian lagi menjadikan dapur itu sebagai tempat favorit. Karena sembari masak, sembari beres-beres di dapur akan saling bercerita satu dengan yang lain tentang apa saja. Sebagian lagi mungkin menjadikan ruang tidur itu tempat favoritnya. Karena bisa bercanda, bisa bercerita sampai ketiduran. Nah, dalam kebersamaan yang dibangun dalam keluarga itulah saudara-saudara, pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh anggota keluarga itu bisa menjadi sumber belajar yang tentunya begitu berharga untuk dijadikan refleksi, lalu kemudian membuat orang bisa belajar dan melakukan sesuatu lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika orang berkumpul mengitari meja misalnya, bukankah itu adalah kesempatan yang baik untuk mensyukuri berkat dan pemeliharaan Tuhan. Melalui makanan yang kita makan ini loh, wujud bahwa Tuhan memelihara kita. Atau ketika sedang sibuk menyiapkan makanan di dapur, bukankah itu juga kesempatan yang baik untuk menjelaskan misalnya orang tua kepada anak-anak bahwa mengapa sih repot-repot masak, bukankah lebih enak kita beli saja. Tapi itulah wujud kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan. Yakin bahwa yang kita masak, kita persiapkan ini adalah sesuatu yang menyehatkan, yang bersih. Bahkan seandainya masakan kita itu mungkin rasanya ambyar, tidak seperti yang diharapkan. Bukankah itu juga kesempatan yang baik untuk belajar tentang apa artinya kegagalan? Lalu melihat dan mencari penyebabnya apa ya, sehingga hal yang sama besok tidak terulang kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadikan apa yang nampak di depan mata, yang terjadi sedang dialami sebagai sumber belajar, itu juga yang dilakukan oleh Gusti Yesus ketika mengajar para murid tentang kerajaan surga, sebagaimana diungkapkan dalam perikop panjang yang sebagian kecil kita baca pada saat ini. Gusti Yesus menjadikan penabur, benih, dan ladang itu sebagai perumpamaan dalam menjelaskan. Dunia pertanian pada waktu itu sangat akrab dengan manusia. Sehingga sangat mungkin ketika Gusti Yesus mengajar banyak orang yang pada waktu itu berbondong-bondong untuk mengikuti dan mengerumuni dia, Yesus menggunakan perahu
sebagai mimbar. Sementara Yesus berada di perahu di tepi pantai itu, tak jauh dari danau itu ada petani yang sedang menaburkan benih. Dan itu dijadikan kesempatan oleh Gusti Yesus untuk menjelaskan, untuk belajar. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, begitu juga sebenarnya keluarga itu adalah tempat yang kaya sekali tentang kehidupan yang bisa dipelajari. Keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana anak-anak itu belajar, bertumbuh di dalam iman, bersama dengan orang-orang dewasa yang juga meneladankan iman, mencontohkan keteladanan iman dalam perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar dan berharga. Begitu juga dengan keluarga Kristen, saudara-saudara. Keluarga Kristen dipanggil, kalau dalam perumpamaan kita hari ini, sebagaimana tanah yang baik. Dipanggil untuk menjadi tanah yang baik, di mana pesan Tuhan, firman Tuhan itu diterima, tidak hanya didengar, tapi dimengerti dengan baik. Nah, tanda kalau orang mengerti itu adalah ngelakoni. Sehingga setiap waktu terus menerus, enggak pokok eleng dilakoni, tapi terus menerus berupaya untuk dilakoni, dipraktekkan dalam laku hidup. Dalam laku ketika orang tua memperlakukan anak-anak. Dalam laku ketika orang dewasa menyambut tamu yang datang ke rumah mereka. Menyapa orang lain, berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dalam laku di mana orang tua bekerja dengan rajin, dengan tekun. Dalam laku ketika berkendara di jalan. Maupun ketika orang tua tidak melibatkan diri dalam pembicaraan maupun candaan-candaan yang kotor misalnya. Dalam peristiwa-peristiwa itu, dalam laku kehidupan orang tua itu, kepada anak-anak juga mereka mengajarkan. Tidak hanya dengan kata, tapi dengan laku yang nyata. Anak-anak melihat dan menyaksikan itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa tanah yang baik, bagi benih yang baik, yang kemudian berbuah dengan melimpah, itu tidak terjadi begitu saja. Kita tahu bahwa petani yang memanen buah yang baik itu telah melakukan usaha begitu rupa, dan itu mungkin tidak mudah. Mereka membajak atau mencangkul, mereka menggemburkan tanah supaya benih itu bisa diterima, bahkan bisa tumbuh subur, lalu dipupuk, lalu kemudian berbuah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau keluarga Kristen itu juga diibaratkan sebagai tanah yang baik, maka apa yang perlu dilakukan? Sama sebenarnya. Sebuah usaha yang mungkin bagi banyak orang, ini gak gampang ini. Jadi wong tua sing Kristen ini gak gampang. Nggih. Karena kita perlu mengupayakan banyak hal untuk menyiapkan tanah yang baik itu. Melalui apa? Ya melalui hal-hal yang baik. Melalui bacaan yang baik, yang menginspirasi, melalui tontonan yang baik, yang justru menumbuhkan semangat, tontonan yang positif. Atau mungkin kalau perlu wisata itu ya bukan hanya wisata untuk senang-senang, tapi yang juga mengenyangkan jiwa gitu ya. Sehingga kita bisa turut bersyukur, turut berefleksi atas apa yang kita lihat. Jadi tidak cukup dengan menyiapkan makanan yang bergizi untuk badan kita supaya sehat. Jiwa kita, batin kita, pikiran kita juga membutuhkan. Perlu diisi dengan sesuatu yang bernutrisi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tantangan sekarang ini memang tidak mudah, khususnya bagi keluarga Kristen. Keluarga Kristen sekarang ini digempur dari berbagai penjuru, banyak sekali tantangan yang siap melemahkan dan mendangkalkan panggilan hidup berkeluarga. Sehingga pesan Kristus itu mungkin didengar, nyampe, dimengerti gitu. Namun tidak bertahan lama. Apalagi sampai mewujud dalam laku nyata setiap hari yang disaksikan oleh anak-anak maupun orang lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tontonan yang dilihat keluarga sehari-hari seringkali lebih menampilkan persaingan yang tidak sehat itu sebagai hal yang wajar.
Oh biasa wong liya nglakoni kuwi gak apa-apa wis. Apa sing terjadi dalam sinetron dan film-film itu juga menggambarkan apa yang kadang terjadi. Kemewahan itu menjadi tujuan hidup. Bekerja semata-mata hanya sekedar mengejar harta. Dan ketika ada harapan yang tidak menjadi nyata, orang gampang sekali mencari kambing hitam, bahkan berbuat curang atau nekat. Tontonan-tontonan itu mungkin begitu dekat karena ada di dalam rumah kita, hadir melalui televisi, dan apapun yang kita lihat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bahkan tidak banyak bacaan yang baik, bacaan yang bermutu, bacaan yang menginspirasi di dalam rumah-rumah keluarga Kristen. Yang berisi tentang kisah-kisah hidup yang penuh dengan perjuangan, hidup yang melakoni kebenaran, hidup yang mengasah otak dan batin kita. Keluarga-keluarga Kristen lebih suka wisata yang dilakukannya itu seringkali hanya sekedar bisa mendapatkan foto yang bagus untuk diupload, spot yang instagramable, bukan demi menyegarkan jiwa kita, demi lebih mensyukuri hidup, menyegarkan sehingga kalau kita penat kita pulang itu dengan segar dan kita beraktivitas dengan lebih baik. Terkadang dijumpai juga dalam kehidupan keluarga ada banyak orang tua yang kesulitan mengendalikan perilaku anaknya, lalu menyerahkannya saja pada gadget dan dianggapnya nek wis dikei HP ku anak-anak saya menjadi tenang, menjadi manut gitu. Sehingga dampaknya anak-anak mengalami ketidakpercayaan diri karena mereka lebih sering menyendiri, mereka kesulitan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Karena teman akrab mereka sejak dini adalah gadget itu. Orang tua lebih suka bertanya kepada anak-anak, nilaimu piro? Akmu ranking piro? Ketimbang mereka bertanya, bagaimana perasaanmu nak? Kamu senang gak hari ini? Lalu berusaha mendengar dan mengerti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sungguh tantangan keluarga Kristen, panggilan keluarga Kristen untuk menjadi tanah yang baik itu tidak mudah. Namun sebesar apapun pergumulan dan perjuangan untuk menjadikan keluarga kita itu tanah yang baik, di sana dibutuhkan upaya yang besar. Dan itu diwujudkan ketika keluarga itu menjadikan Sang Kristus, menjadikan Tuhan sebagai kepala dalam keluarga itu. Tuhan yang memandu, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengarahkan keluarga itu. Sehingga masing-masing anggota keluarga itu perlu menundukkan dirinya di bawah Sang pemilik ladang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keluarga kita? Di bulan keluarga ini, keluarga kita dipanggil untuk menjadi tanah yang baik itu. Yang tidak hanya mendengarkan firman, tidak hanya menjadikan ibadah itu sebagai rutinitas dan kewajiban, wong Kristen ki wajib ibadah, tidak. Tapi menjadikan firman itu kita mengerti dan dilakukan sampai kemudian berbuah. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan sekali lagi menjadikan Tuhan itu sebagai kepala. Apa yang kita lakukan, kita pikirkan, semata-mata harus kita tundukkan. Aku ini anak Allah. Aku ini adalah suami. Aku ini adalah istri. Aku ini adalah anak. Tapi aku adalah istri, adalah suami, adalah anak yang harusnya takut akan Tuhan. Sehingga masih gak didelok wong liya, aku harus takut kepada Tuhan. Aku harus hormat kepada Tuhan melalui sikapku yang baik, yang benar itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kepala itu artinya segala perbuatan kita, berangkatnya dan muaranya hanya kepada Dia. Selalu melibatkan Dia dalam setiap hal yang kita lakukan. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang tua maupun anak-anak, mari kita mengelola segala urusan kita dengan menundukkannya dalam pimpinan Roh Tuhan. Bahkan melalui setiap peristiwa yang sehari-hari kita alami, mari kita menjadikan semua itu sebagai sumber belajar, sebagai refleksi yang akan menumbuhkan iman kita, yang pada akhirnya menjadikan hidup kita berbuah
dan melimpah. Tuhan memberkati keluarga kita, dan mari menjadi keluarga yang menjadi berkat. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kami persilakan berdiri. Mari bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, mari bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan dan kita ungkapkan pujian kita. Kidung Jemaat 451, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau pemilik kehidupan kami, yang terus menaburkan kebaikan, kebenaran dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi pribadi, menjadi keluarga yang senantiasa setia melakukan kehendak Tuhan. Menjadikan keluarga kami tanah yang baik untuk tumbuh dan kembangnya firman-Mu, menjadi laku nyata kehidupan dimanapun kami berada. Sehingga kami menjadi keluarga yang tidak hanya merasakan berkat-Mu, namun menjadi berkat bagi kehidupan melalui buah-buah kebaikan yang kami hasilkan. Inilah keluarga kami Tuhan, mampukan kami terus bertumbuh di dalam-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai keluarga besar di GKJW Jemaat Bondowoso ini. Tuhan memberkati kami semua, Engkau menyertai, menuntun setiap bagian gereja ini, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa sampai dengan lanjut usia. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan untuk terus menjadi saksi Tuhan yang hidup. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, mereka yang saat ini sedang berjuang.
Kami menyerahkan yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya memulihkan, menguatkan senantiasa. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang pada waktu-waktu ini sedang mempersiapkan masa depan mereka. Engkau memberkati pendidikannya, Engkau memberkati pergaulannya, sehingga mereka terus bertumbuh dalam iman dan dalam pengetahuan yang baik. Berkatilah para keluarga, berkatilah para orang tua agar terus menjadi teladan iman bagi anak-anak mereka. Kami mengungkapkan syukur atas berkat-berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang pada pekan ini bersuka cita karena bertambahnya usia. Engkau memberkati Bapak Derek Franz Kaile, Ibu Sri Subiantari Supati, Bapak Suroso, Bapak Insinyur Heri Purwanto, Ibu Ayu Sukma Pratiwi Soni Sri Subiaksono, Saudara Albert Boyke Koyanso, Bapak Anis Yulianto, dan Ibu Sri Mulyaningsih Suparti. Engkau memberkati saudara-saudara kami ini dengan kebaikan, perlindungan, kesehatan. Kiranya usia yang bertambah juga menumbuhkan rasa syukur mereka untuk terus menjadi berkat dalam kehidupan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu dan kami ungkapkan rasa syukur itu melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan memakai persembahan yang kami ungkapkan dengan penuh sukacita ini sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di jemaat ini pun juga boleh terlayani. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kami menyambut, memasuki kehidupan dalam kenormalan yang baru ini, Tuhan memberkati para pemimpin bangsa ini, sehingga boleh menata, mengelola kehidupan berbangsa ini dengan bijaksana, karena Tuhan yang memberkati. Engkau memberkati orang-orang yang bersedia menjadi relawan, mereka yang ada di garda depan penanganan COVID-19 ini, Tuhan memberkati, melindungi, agar mereka terus ada dalam tuntunan Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dengan segala kerendahan hati kami memohon, kiranya Engkau yang penuh dengan kuasa itu menganugerahkan kepada kami semua kebaikan, sehingga virus corona ini segera berlalu dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan semakin baik. Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk bertahan dan berjuang, sehingga di tengah-tengah kenormalan yang baru ini kami dimampukan untuk mengendalikan diri, menjaga diri dan menjaga sesama. Khususnya juga di tengah-tengah GKJ Jemaat Bondowoso yang sedang mempersiapkan ibadah di gereja. Tuhan mampukan kami untuk senantiasa taat dan patuh pada protokol kesehatan, mengupayakan segala sesuatu sebaik mungkin, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan tuntun sertai sepanjang langkah kami, sehingga kemanapun kaki melangkah, tuntunan-Mu senantiasa nyata. Ampuni segala kekurangan kami, dan dalam iman pengharapan kami kepada Sang Kristus Yesus, kami berserah dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau sampai dengan saat ini kita ada dalam keadaan baik, itu semua karena kemurahan Tuhan yang terjadi atas hidup kita dan juga keluarga kita. Karena itu mari bersama-sama menghayatinya melalui persembahan pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Immanuel, Kemurahan Tuhan.
sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tanah yang baik itu adalah keluarga kita. Keluarga kita terus diutus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini untuk menjadi berkat yang mengerti akan kehendak Tuhan, lalu melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Mari bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dan kita akhiri ibadah kita pada minggu ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Kitab Bakti 69 bait yang kedua. Ku mulai dari diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dari ibadah ini, dan masing-masing saudara terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Sang Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, terus menyertai kehidupan saudara-saudara bersama dengan keluarga, untuk setia menjadi tanah yang baik, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.